sama Mas Putra itu tentang itu antara takdir dan pilihan. Kalau nggak salah itu ini bakal bahas tentang yang ya gimana sih cara bedainnya, ya yang mana yang emang udah ditetapkan untuk kita, mana yang sesuatu yang kita tuh bisa milih di dalamnya. Caption itu kan gini ya, ini dibacain ya. Antara takdir dan pilihan. Pernah dengar nggak ucapan begini? Dia emang rezekinya bagus, dari keluarga terpandang juga. Tapi ya begini aja memang takdirnya. Mungkin dari kalimat itu mungkin kita udah bisa apa ya? Udah bisa refleksikan bahwasanya kadang kita nganggap sesuatu itu takdir, padahal itu boleh jadi itu sebenarnya pilihan kita. Boleh jadi juga kita anggap sesuatu itu pilihan, boleh jadi juga kita memandang sesuatu itu pilihan, padahal sebenarnya itu sudah takdir gitu. Krusialnya itu misal transgender gitu. Transgender kan sebenarnya seandainya kita laki-laki, itu sudah takdirnya laki-laki. Tapi kenapa malah bisa berubah jadi laki-laki jadi perempuan gitu kan? Nah mungkin dia juga kurang kurang paham konsep takdir itu. Mungkin dia kira untuk jadi laki dan perempuan itu merupakan pilihan. Nah mungkin menurut Ustadz Amin sendiri atau yang udah dibocorkan sama Ustadz sama Mas Putra, gimana Ustadz? Mungkin bisa dikasih uh, sepatah dua patah untuk itu Ustadz. Ustadz Amin. Iya, baik. Seperti yang disampaikan oleh Mas Dimas tadi, kita akan dihadapkan pada kondisi di mana ada sebuah statement yang paling sering kita dengar gitu ya. Hasil tidak pernah mengkhianati usaha, atau sebaliknya gitu. Usaha tidak pernah akan mengkhianati hasil. Benarkah statement seperti itu? Nah, itu nanti kita akan kaji, kita akan bahas secara menyeluruh dan mendasar. Tidak boleh sepotong-sepotong, ketinggalan satu slide atau satu segmen bahasan, maka pemahaman kita bisa jadi tidak utuh. Makanya teman-teman jangan ngantuk. Itu cuci muka, kemudian berwudu gitu ya. Kalau misalnya sudah kering wudunya, ngantuk lagi, wudu lagi gitu. Sampai ngantuknya betul-betul hilang. Jika perlu makan permen, kunyah-kunyah permen, kemudian sambil ngemil gitu. Ngemilnya yang sehat gitu ya. Ngemil kurma, Masya Allah, berkelah gitu. Ya, itu paling tidak sebagai pengantar. Oke, siap Ustaz. Jadi seandainya yang udah wudu atau ngantuk, wudunya kering, masih ngantuk, mungkin mandi Ustaz ya, biar segar. Oh bisa, bagus itu, mantap lagi itu. Oke Ustaz, ada mempersingkat waktu dan tempat, kami persilahkan Ustaz. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Segala puji, syukur hanya kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang sampai dengan hari ini masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kebahagiaan, wabil khusus nikmat tertinggi dan terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat ketakwaan, dan ada satu nikmat yang sering terlupakan, di mana nikmat ini merupakan nikmat ikatan yang mempersatukan kita mudah-mudahan di dunia dan juga di akhirat. Ikatan yang tidak ada lagi sekat-sekat wisme, tidak ada lagi yang namanya sekat-sekat kebangsaan. Dan ikatan ini adalah ikatan persaudaraan Islam atau ikatan ukhuwah Islamiyah, yang menyebabkan Bilal bin Rabah di hadapan Rasulullah SAW itu mulia, itu bukan warnanya, bukan karena gantengnya,
khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai manusia, bukan hanya muslim gitu. Bukan hanya orang-orang yang beriman saja, bukan hanya orang yang memahami rukun iman dan rukun Islam saja, tetapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tidak perlu lagi kita memandang sekat-sekat kebangsaan, suku, kemudian bahasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua supaya kita bersama-sama bersemangat gitu ya, untuk lita'arufu, untuk saling mengenal. Dan di ujungnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin tinggi takwanya, maka makin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Casing itu penting, tapi isi jauh lebih penting. Oleh karena itu, mari kita perhatikan keduanya. Mas Dimas ketika di jalan nemu durian, ternyata duriannya bentuknya utuh gitu ya. Tapi pada saat diambil, dibawa pulang, dibuka di rumah, ternyata tidak ada isinya. Atau sebaliknya, Mas Dimas di jalan ketemu durian. Wah, warnanya kuning-kuning, aromanya harum banget gitu ya. Tapi tidak ada kulitnya, ya Allah. Gimana bisa menikmati kita? Jadi kulit itu penting, isi lebih penting. Tapi keduanya memang harus bersinergi. Sama juga dengan hakikat dakwah ya. Yang namanya dakwah itu tidak bisa lepas dari 5 perkara supaya dakwah kita itu bisa diterima terhadap objek dakwah kita. Yang pertama, dakwah kita itu harus benar isinya. Yang kedua, dakwah kita itu harus indah caranya. Yang ketiga itu harus tepat waktunya. Yang keempat itu bermanfaat buat diri kita dan buat orang lain. Dan yang terakhir, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sering disampaikan oleh Ustadz Salim Afillah ketika beliau menyampaikan pentingnya dakwah itu menyesuaikan dengan sasaran dakwahnya. Jadi ihwafillah yang sudah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan teman-teman malam hari ini yang berkumpul di majelis di majelis ilmu ini senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jodohnya, dimudahkan rezekinya, dikuatkan imannya, disemangati takwanya, sehingga dijauhkan dari berbagai macam kesulitan hidup. Kalaupun ada kesulitan hidup yang dilewati, yakinlah bahwa itu merupakan bagian dari ujian kehidupan. Manusia itu pada dasarnya serba kurang. Ketika mendapatkan kenikmatan, kurang bersyukur. Ketika manusia itu mendapatkan ujian, kurang bersabar. Ketika manusia itu sudah mendapatkan ketetapan dari Allah, kurang ridho, kurang ikhlas. Diberi rezeki sekian, tidak juga mau menerima. Oleh karena itu manusia ini serba kurang, dan kurang. Sehingga pantaslah manusia itu disebut sebagai makhluk yang kurang ajar. Karena serba kurang. Oleh karena itu, jadilah kita manusia yang senantiasa berupaya sekuat tenaga untuk menjadi pribadi yang bisa mencontoh Rasulullah SAW dalam segala hal. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Ihwafillah yang selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan semuanya bisa menyimak dengan bagus ya, menyimak dengan bersemangat. Ada ini siapa Hyung nih? Hyung nih Ikhwan atau Ahwat ya? Ada Hyung, ada Alia, ada Noviani, ada Desi, ada Melda, ada Ahadin, Safina Putra, Dina, Diah, Mbak Jumi, Mbak Layolanda, Dimas, Mbak Nurul, Marlina, Mbak Fatma, Mbak Liza, kemudian Mbak Siti Nurjannah. Mudah-mudahan semuanya bersemangat, tidak pernah bosan dengan saya dalam hal ini. Sering sekali ketemu dengan teman-teman Yuk Ngaji ya. Kadang-kadang mungkin ada beberapa materi yang akhirnya terulang, tapi paling tidak ketika saya mengulang itu merefresh semangat saya,
merefresh semangat teman-teman semua. Dan mudah-mudahan di majelis ilmu ini kita senantiasa dikumpulkan dan tergolong sebagai orang-orang yang soleh, solehah. Tidak hanya kita nanti bertemu di dunia, mudah-mudahan kita juga nanti bisa bertetangga, kita bisa bertemu bersama nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Di masa sekarang sedikit sekali kita menemui pemuda-pemuda yang bersemangat mempelajari Islam. Rata-rata kalau misalnya antum perhatikan, pengurus masjid itu isinya adalah kakek-kakek tua. Isinya adalah orang-orang yang sudah kepala 5, 6, 7 gitu ya. Kalau misalnya teman-teman di sini menjadi pengurus masjid, pengelola musola, takmir langgar, dan rumah Allah yang lain, maka itu merupakan prestasi yang luar biasa buat teman-teman. Karena antum termasuk apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana akan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di kemudian hari, di mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Salah satunya adalah asyabuna sa'abi ibadatillah, yaitu pemuda-pemudi yang senantiasa hatinya itu terikat dengan Islam, senantiasa menjadikan Islam itu sebagai pijakan, sebagai patokan, sebagai dasar dalam melakukan amalan-amalan. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bekal kita nanti di akhirat dan kita akan berbahagia di sana. Makanya ulama sering sekali berpesan kepada kita semua, dunia ini adalah tempat kita menanam. Dunia ini adalah tempat kita menyemai benih. Dunia ini adalah tempat kita menyiapkan berbagai macam tanaman berupa sayuran, tanaman berupa buah-buahan, tanaman berupa sembako dan lain sebagainya, yang tidak diberi kesempatan sedikit pun buat kita untuk memanennya. Karena tempat kita nanti memanen, tempat kita nanti memetik hasil, itu adalah di akhirat nanti, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu istirahat buat kita beramal ibadah di dunia ini. Ketika istirahat, yakinlah itu untuk menghilangkan rasa pegal dalam badan kita, dalam raga kita. Setelah itu ya kita lanjut lagi melaksanakan amalan ibadah. Istirahat boleh, menyerah jangan. Istirahat karena lelah manusiawi, silahkan. Tapi menyerah jangan pernah dilakukan. Baik teman-teman yang berbahagia, pada malam hari ini ada sebuah materi yang menurut anak ini materi yang sangat mendasar dan fundamental. Dan materi ini bukanlah materi yang main-main, sangat serius. Dan ini sangat menentukan antum dalam melangkahkan kaki di jalan dakwah. Dan ini kalau anda mau menyebut materi grade-nya ini sudah, kalau misalnya stadium penyakit itu ada stadium 1, 2, 3, ini levelnya sudah kategorinya level 4 ya. Ini materi tidak main-main. Ini materi betul-betul serius dan antum akan mengerti setelah ini mana yang termasuk bagian dari sesuatu yang bisa kita pilih, mana sesuatu yang tidak bisa kita pilih. Ikhwah fillah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlihat ya, Mas Dimas? Ya Ustaz. Halo Mas Dimas. Terlihat ya. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa semuanya menyimak. Yang berkenan open cam silahkan. Yang misalnya ahwat tidak mau open cam silahkan, karena misalnya di kamar tidak menutup aurat. Dan hati-hati gitu ya. Jangan sampai pencet adeknya sampai akhirnya terbuka camnya, terlihat auratnya, itu akan menjadi sesuatu yang tidak pantas di forum ini. Nah, jadi judulnya sesuai dengan pesanan teman-teman. Serius ya teman-teman, harus betul-betul serius gitu menyimak materi ini. Jangan sampai terlewat gitu. Karena ini materi betul-betul penting dan ini sangat mendasar. Judulnya kalau dasar kemarin teman-teman tuh pesanannya antara takdir dan pilihan ya. Takdir itu kalau kita mau sederhanakan bahasanya itu ketetapan. Tetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang satunya adalah sesuatu yang bisa kita pilih.
Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara sesuatu yang kaitannya dengan tetapan dan pilihan. Ketetapan dari Al-Khaliq, dari Sang Pencipta, dan pilihan. Mana yang sekiranya itu bisa kita pilih, mana yang sekiranya itu merupakan ketetapan yang tidak bisa kita pilih. Maka kalau kita berbicara antara tetapan dan pilihan, maka kita tidak bisa memisahkan diri dari pembahasan yang sangat penting dan mendasar. Apa itu? Yaitu berkaitan dengan qada wal qadar. Mau tidak mau kita harus memahami apa itu qada wal qadar sebelum kita nanti akan sama-sama mempelajari dan mengetahui apa itu ketetapan dan apa itu pilihan. Apa itu qada dan apa itu qadar. Nanti mohon diinfokan ya kalau misalnya tersetop-setop ketika saya menyampaikan materi. Saya ini lagi di kampung halaman, lagi di Berau. Jadi kalau misalnya ada materi yang sekitar itu tersendat-sendat, mungkin tethering anak kurang lancar gitu, mungkin nanti anak close cam aja, tutup kamera gitu. Mohon diinfokan ya Mas Dimas ya. Oke Ustadz, siap. Buat teman-teman yang merasa jaringannya ntar bisa diinfo lewat chat ya. Ya, sip, mantap. Ini di kamar adik saya nih, ini backgroundnya love nih lah. Jadi masih jomblo. Jadi kamar ini kamar anak cewek. Jadi numpang. Jadi kebetulan dia masih ada urusan kerja, jadi numpang di kamarnya. Agak-agak pinky gitu. Memahami qada wal qadar. Mari kita sama-sama pelan-pelan memahami apa itu qada wal qadar. Ihwafillah, teman-teman yuk ngaji yang berbahagia. Sebagai pengantar yang perlu kita sama-sama pahami bahwa masalah qada wal qadar ini merupakan permasalahan yang muncul itu baru-baru saja gitu. Dalam pengertian tidak ada di fase sahabat, apalagi di masa Rasulullah SAW. Tapi masalah pembahasan qada wal qadar ini muncul sekitar abad ke-4 Hijriah, di mana sudah tidak ada lagi Rasulullah, tidak ada lagi para sahabat Rasulullah SAW. Di mana pada saat itu di abad ke-4 Hijriah itu bermunculan tulisan-tulisan di tengah-tengah ulama, di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah para mujtahid atau ulama-ulama yang biasa berijtihad. Dan ketika mereka membaca buku-buku filsafat, kemudian buku-buku filsafat itu dianggap mereka menarik, kemudian coba diterjemahkan dari bahasa Yunani, dari bahasa Romawi, dan bahasa-bahasa yang lain ke dalam bahasa Arab. Sehingga menimbulkan kegaduhan dalam tanda kutip. Sehingga menimbulkan tantangan tersendiri di kalangan ulama pada saat itu. Ini permasalahan apa sih gitu? Kok ini ditanyakan gitu ya? Padahal selama ini tidak pernah ditanyakan permasalahan seperti ini gitu ya. Dan menyebabkan terjadi kegalauan, kegelisahan, kemudian tantangan itu muncul dari orang-orang yang sekiranya itu perlu jawaban. Dan setiap permasalahan dalam Islam itu tidak ada satupun yang tidak ada jawabannya. Hanya saja ulama itu kebingungan juga gitu kan. Karena yang namanya juga ada pengaruh dari luar, dari kaum filsafat, yang mengatakan A, B, C, D, dan seterusnya, yang membuat umat Islam itu kebingungan. Apa saja sih problem-problem atau masalah yang sekiranya itu dihadapi oleh kaum muslimin? Masalahnya itu seperti ini. Silahkan disimak betul-betul ya. Jadi para filsuf itu bertanya kepada orang-orang yang sekiranya itu mengerti tentang Islam. Apa saja pertanyaannya? Ini contoh gitu ya, jika manusia menulis, itu atas kehendak siapa? Maka dengan mudahnya
Para ulama di masa itu, dia menjawab ya itu kehendak Allah, bukan kehendak manusia gitu ya. Kemudian ditanya lagi, jika manusia sholat itu atas kehendak siapa? Dengan yakin, dengan pastinya dia mengatakan itu kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Kemudian ketika ditanya, jika manusia sodakoh itu atas kehendak siapa? Dengan percaya dirinya lagi, para pemikir, para fikriun wasiasyun, para pemikir dan para ahli-ahli siasah di masa itu yang mengerti tentang Islam, ya masih dengan jawabannya. Sodakoh itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaum Nasrani, kaum filsuf, para pemikir yang dia itu di luar Islam, tapi ada juga orang Islam yang akhirnya terpengaruh gitu ya, menanyakan juga perkara ini. Dan pertanyaan yang membingungkan ini pertanyaan di poin yang keempat. Jika manusia itu berzinah, itu atas kehendak siapa? Wah, ini mulai bingung nih sudah para ulama. Waduh, gimana nih jawabnya? Masa kehendak Allah sih gitu ya? Kayaknya enggak mungkin kehendak Allah ini karena berzina itu maksiat gitu kan. Ya udah deh. Berzina itu kehendak manusia, bukan kehendak Allah. Apa kata si pemikir? Apa kata si ahli filsafat? Wah, enggak konsisten nih. Tadi yang baik-baik katanya kehendak Allah. Giliran yang buruk-buruk, kok ini jadi kehendak manusia yang benar saja gitu. Simpelnya begitu kalau misalnya dalam sesi perdebatan atau sesi tanya jawab. Dan kaum muslimin pada saat itu, para ulama pada saat itu tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Dikarenakan apa? Masalahnya itu di sini. Kita harus sama-sama paham deh. Jika jawabannya adalah itu semua kehendak Allah, mengapa Allah menghendaki ada manusia yang dipaksa untuk berbuat baik? Kalau misalnya semuanya kehendak Allah gitu ya. Dan parahnya, mengapa ada manusia yang dipaksa untuk berbuat jahat? Kalau memang semua itu adalah kehendak Allah. Sholat kehendak Allah, sodakoh kehendak Allah, menulis kehendak Allah, zina kehendak Allah, maling kehendak Allah, korupsi kehendak Allah. Maka ini yang menjadi pertanyaan selanjutnya yang disampaikan oleh para filsafat. Kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki, berarti ada dong manusia yang dipaksa untuk berbuat baik, ada juga manusia yang dipaksa untuk berbuat jahat. Di mana keadilan Allah gitu kan? Ini betul-betul mengguncang iman, mengguncang pemikiran, bisa jadi orang murtad gara-gara ini. Jangankan sekelas kita gitu ya. Ulama-ulama yang disekolahkan di Amerika, ulama-ulama yang disekolahkan di Eropa, pulang-pulang liberal gitu ya. Apalagi kita ini yang imannya, Masya Allah, setipis apa ya, setipis debu gitu. Debu itu setipis apa sih? Lebih tipis lagi gitu dari debu, saking lemahnya iman kita. Mengapa kalau manusia dipaksa berbuat jahat ketika di akhirat harus disiksa di dalam neraka? Apakah Allah itu zalim? Ini statement mereka, Masya Allah, luar biasa ya, ngeri sekali gitu ya. Kalau ada manusia dipaksa berbuat baik, kalau ada manusia dipaksa berbuat jahat, zalim sekali ini Tuhan yang bernama Allah ini. Kok bisa begini gitu jadinya? Apakah demikian? Itu menjadi statement pertama supaya kita sama-sama paham. Kalau misalnya jawabannya semua itu atas kehendak Allah gitu. Sebaliknya gitu, kalau misalnya jawabannya itu semua adalah kehendak manusia. Nah, jadi para filsuf juga punya jawaban dan punya pertanyaan selanjutnya gitu kan. Berarti manusia mempunyai kebebasan untuk berbuat dong. Jika manusia memiliki lingkaran kebebasan berbuat, berarti Allah itu maha kuasanya terbatas. Berarti Allah itu nggak kuasa dong 100%. Karena manusia diberikan kebebasan gitu. Kok bisa-bisanya begitu gitu. Di mana letak kuasanya Tuhan? Di mana letaknya kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur manusia? Sedangkan manusia bisa berbuat sesuatu sesuai dengan kebebasannya dia tadi gitu. Seperti tadi berzina misalnya. Itu kebebasan manusia, sodakoh kebebasan manusia, sholat kebebasan manusia, menulis kebebasan manusia gitu.
Jadi Allah ini berarti terbatas kemampuannya karena tidak bisa membuat manusia itu terkekang. Karena manusia bisa bebas gitu kan. Ini luar biasa ini betul-betul statement para pemikir. Berarti Allah tidak akan mengetahui apa yang akan diperbuat manusia, apakah dia akan pulang ke rumah atau terus pergi ke kantor. Ini ya, ini logikanya orang-orang filsuf gitu. Dan ini bisa jadi muncul di logika pemikiran kita gitu. Kalau memang manusia diberikan kebebasan, Allah pasti tidak tahu dong, saya habis ini mau ngapain. Apakah saya mau ke kantor, saya mau ke sekolah, saya mau ke kampus, saya mau ke rumah, saya mau ke pondok, saya mau ke masjid, saya mau ke gereja, dan sebagainya. Allah tidak tahu. Kenapa? Karena saya bebas memilih. Gitu. Nah, statement-statement seperti ini menjadi membingungkan. Gitu ya. Berarti Allah juga belum mengetahui apakah seorang manusia itu akan masuk surga atau masuk neraka nantinya. Allah tidak tahu. Gitu. Kalau misalnya manusia itu punya kehendak sebebas-bebasnya. Ini yang menjadi problem. Ini yang menjadi pertanyaan. Berarti yang namanya kehendak Allah itu terbatas dong. Termasuk ilmu Allah itu juga terbatas. Gitu. Ini statementnya orang-orang filsafat yang mungkin bisa jadi statement ini muncul dalam diri kita. Gitu. Karena kita adalah orang yang pemikir. Apakah memang benar demikian? Maka kita harus pelan-pelan membahasnya supaya sama-sama kita paham. Jika tidak, berarti Allah maha berilmu, Allah maha mengetahui apa yang sudah terjadi, sedang terjadi maupun yang belum terjadi, termasuk yang lahir maupun yang batin. Baik itu raga maupun jiwa, baik itu fisik maupun non-fisik. Gitu. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berilmu, maha tahu dan sebagainya. Berarti Allah pasti sudah mengetahui apa yang belum dilakukan manusia. Apakah nantinya akan menjadi baik atau menjadi jahat. Ini statement baru gitu ya, untuk menengahi permasalahan yang tadi itu, yang sekiranya itu coba ditengahi oleh kaum filsafat. Termasuk Allah juga mengetahui secara pasti manusia itu besok akan masuk surga atau masuk neraka. Bagaimana nih gitu? Apakah Allah yang di posisinya seperti itu, mengatur seluruh manusia, membebaskan manusia, atau Allah punya sifat-sifat khusus? Dan bagaimana mengkombinasikan tiga permasalahan ini? Nah, jika Allah sudah tahu pasti, untuk apa sekarang manusia itu harus rajin beribadah, harus rajin sholat, harus rajin berdoa agar besok dimasukkan ke dalam surga? Tidak ada gunanya, karena Allah sudah tahu Mas Dimas itu masuk neraka atau masuk surga. Mas Hyung itu masuk surga atau masuk neraka. Mas Pradipta itu masuk neraka atau masuk surga. Allah sudah tahu. Sehingga menyebabkan para filsuf di masa itu tidak tertarik dengan Islam. Ngapain juga? Toh Allah juga sudah tahu kita ini masuk neraka atau surga. Mau kita ibadah banyak, mau kita ibadah sedikit, mau kita maksiat, mau kita beramal ibadah, Allah sudah tahu gitu kita ini masuk surga atau masuk neraka. Santuy bro gitu. Nggak usah kita pikir repot-repotnya begitu. Karena Allah sudah tahu siapa di surga, siapa di neraka. Ini statement para filsuf kalau misalnya dia mau coba menjabarkan apa yang dijelaskan oleh para ulama di masa itu. Apakah memang demikian gitu permasalahan yang dihadapi? Maka permasalahan itu terus berkembang dan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang semakin sulit dijawab. Masalah hidayah, petunjuk, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hidayah itu kehendak Allah atau atas hasil usaha manusia? Kurang apa Rasulullah SAW itu dakwah kepada pamannya, tapi pamannya enggak juga masuk Islam gitu. Ini menjadi problem gitu. Ini masalah hidayah gitu. Kemudian masalah tawakal gitu. Apakah manusia harus berpasrah secara total kepada Allah atau harus nantiasa berusaha? Saya ini Ustadz sudah berusaha mati-matian, tapi jodoh ini kok datang juga. Sudah memantaskan diri gitu ya dengan sebaik-baiknya gitu, khususnya yang akhwat gitu ya, para cewek-cewek gitu. Saya ini galaunya tingkat tinggi nih Ustadz. Sudah sholat tahajud, sholat duha, sudah rajin masak, sudah belajar semua resep gitu ya. Sudah mempelajari semua ilmu yang berkaitan dengan sumur, dapur, kasur, kurang apa lagi gitu. Tapi ya Allah, ini Ustadz kenapa jodoh ini datang-datang? Saya sudah berusaha nih Ustadz, saya sudah bertawakal nih Ustadz. Sudah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa juga tidak datang-datang? Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, kemudian masalah rezeki. Apakah rezeki itu ketentuan Allah atau dari hasil usaha manusia gitu? Ustadz, saya ini hari-hari sudah kerja keras banting tulang, jualan ini, jualan itu. Mulai dari jualan di Tokopedia, di Shopee, Warungpedia, dan lain sebagainya. Nah, juga nambah-nambah rezeki saya ini, Ustadz. Sedangkan tetangga saya itu, ya Allah, tidak ngapa-ngapain. Warisannya melimpah, mobilnya banyak, Masya Allah. Ini bagaimana, Ustadz, problem seperti ini? Ini menyelesaikannya bagaimana? Nah, termasuk juga dengan masalah ajal. Berkaitan dengan ajal nih, bagaimana ini, Ustadz? Apakah ajal ini ketetapan Allah atau tergantung dari usaha manusia? Kan saya pernah dengar itu, Ustadz. Kalau kita rajin sedekah, kalau kita itu rajin silaturahmi, kalau kita itu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta umur panjang, dikasih Allah itu umur panjang. Dikasih Allah itu kesempatan untuk memiliki usia yang lebih lama gitu ya. Karena rajin sedekah, rajin doa, rajin silaturahmi dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana problem ini? Maka kita harus pelan-pelan memahaminya. Termasuk masalah doa. Apakah doa itu bisa mengubah ketentuan Allah atau tidak gitu? Ya Allah, saya ini sudah doa hari-hari ya Allah. Kenapa juga tidak dikabul-kabulkan gitu? Itu tetangga saya tidak pernah doa, ada aja jodohnya ya Allah. Ada aja jodohnya nih Ustadz gitu. Bagaimana ini Ustadz kita menyelesaikan permasalahan seperti ini? Dan masih banyak lagi permasalahan yang lainnya yang tidak ada habis-habisnya. Nah, di kalangan umat Islam, kita harus memahami bahwa sejarah mencatat umat Islam itu akhirnya terpecah menjadi dua kelompok ekstrim. Kelompok itu diwakili adalah kelompok Mu'tazilah dan Qadariyah, yang memahami bahwa manusia itu memiliki kebebasan berkehendak sebebas-bebasnya. Mau mencuri, mau mengaji, mau sholat, mau maksiat, mau kaya raya, mau miskin saja gitu, dan lain sebagainya. Itu merupakan kebebasan manusia dalam berkehendak. Golongan ini disebut dengan golongan Mu'tazilah dan golongan Qadariyah. Ada juga kelompok yang kedua disebut juga sebagai golongan Jabariyah, yang memahami bahwa manusia itu tidak memiliki kebebasan sedikit pun. Semua yang terjadi atas kehendak Allah. Ibarat manusia itu sudah seperti anai-anai yang berterbangan, terombang-ambing di udara, tertiup angin. Atau seperti daun-daun kering yang berguguran dari pohon, terombang-ambing, tertiup angin entah kemana. Kalau misalnya jatuh di laut, terombang-ambing oleh ombak, kesana kemari tak tentu arah. Itulah manusia yang dianggap oleh golongan Jabariyah bahwa manusia itu tidak punya kebebasan sedikit pun. Semua itu atas kehendak Allah. Makanya saya pernah menemui kelompok yang model seperti ini. Semua itu kehendak Allah. Semuanya itu atas ridho dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau mencuri, mau sholat, mau bermaksiat dan sebagainya, semuanya itu adalah ketetapan Allah. Ini perhatikan ya. Yang pertama adalah Mu'tazilah dan Qadariyah, itu adalah kelompok yang memiliki kebebasan dalam berkehendak. Ada juga golongan yang kategorinya Jabariyah. Kalau misalnya teman-teman sudah masuk kitab ya, kitab Nizamul Islam, kitab yang ditulis oleh Al-Qadi Al-Imam Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, itu dalam kitab beliau itu di bab kedua, membahas tentang qada wal qadar. Dan pembahasannya itu jelimet, mumet, kalau misalnya tidak ketemu orang yang bisa menjelaskan secara rinci, maka nanti akan muter-muter di situ. Makanya teman-teman yang sudah ngaji kitab, sama-sama menyimak pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bisa merefresh dan bisa menyampaikan lebih segar lagi gitu ya. Kalau misalnya perlu materinya, ini materi dari Ustadz Dwi Condro, yang ada beberapa poin yang Ana edit gitu. Ada dengan Mas Dimas, ada dengan Mas Andri, nanti bisa dimilikin slide-slide-nya ini, gampang. Yang repot itu mungkin menjelaskannya saja. Nah, mana kelompok yang benar? Yang menjadi pertanyaan, mana kelompok yang benar? Kalau kita ingat cerita perdebatan Qadariyah dan Jabariyah tadi ya, yang sudah kita tadi bahas di awal,
Sampai akhirnya setelah para ulama itu bertemu dengan kaum filsafat, mereka terpecah menjadi dua kelompok ini. Ada yang Mu'tazilah, ada yang Jabariyah. Mu'tazilah mengatakan semuanya itu karena kebebasan manusia. Sedangkan golongan dari Jabariyah, semuanya itu atas kehendak Allah gitu. Yang ngambil jalan tengah, apakah ada? Ya, yang ngambil jalan tengah itu juga tidak jelas. Mereka menyebutnya sebagai kelompok ahlu sunnah gitu. Yang sebenarnya itu hanya sebutan mereka saja. Yang mereka lebih cenderung coba mengambil sesuatu yang 50-50, tetapi secara konsep tidak jelas juga gitu, sehingga itu tidak bisa menjadi solusi. Ihwafillah, teman-teman yang berbahagia, maka siapakah pemenangnya? Maka tidak bisa kita tentukan siapa pemenangnya, karena kita akan membahas dari sudut pandang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Sebelum itu perlu kita pahami, inilah dalil-dalil yang berkaitan dengan qada wal qadar. Apa saja dalil-dalilnya? Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Ini saya cepatkan saja ya, supaya nanti mudah-mudahan kalau ada waktu yang agak lama kita difokuskan di sesi tanya jawabnya. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak dapat memajukannya. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ini berkaitan dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, ketetapan lagi gitu. Ini menjelaskan bahwa kok sepertinya manusia itu tidak punya campur tangan gitu. Dan ini merupakan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ayat-ayat yang lain yang mendukung berkaitan dengan pembahasan qada wal qadar. Maka permasalahan qada wal qadar ini kita harus memahami dari beberapa poin. Dalam hal ini adalah 4 poin yang akan kita bahas coba secara rinci. Pertama, perbuatan manusia apakah diciptakan oleh Allah atau diciptakan manusia? Mudah-mudahan pertanyaan ini muncul dalam benak kita ya. Kemudian yang kedua, iradah Allah atau kehendak Allah. Apakah meliputi seluruh kejadian atau tidak? Yang ketiga, ilmu Allah apakah sudah mengetahui sebelum, selama, dan sesudah kejadian atau tidak? Kitab Lauhul Mahfuz, apakah sudah tercatat semua kejadian dan tidak mungkin diubah atau tidak? Nah, ini menjadi 4 pertanyaan besar yang akan kita jawab satu persatu. Saya sampaikan rada cepat ini ya, soalnya waktunya juga sangat terbatas. Ini kalau halakoh, pembahasan qada wal qadar ini biasanya sampai 6 hingga 8 pertemuan, karena tidak bisa buru-buru menjelaskan ini. Karena kalau misalnya menjelaskannya terlalu terburu-buru, khawatirnya nanti malah tidak paham gitu. Ihwafillah, teman-teman yang berbahagia, apa yang seharusnya dibahas setelah kita tadi sama-sama ini kehendak manusia, oh bukan, ini kehendak Allah, oh bukan gitu, ini kehendak manusia, ini bukan kehendak Allah, dan seterusnya, tidak ada selesai-selesainya. Maka kita harus memahami secara menyeluruh dan mendasar perbuatan manusia. Mari bersama-sama kita jawab dengan jujur gitu. Apakah perbuatan manusia itu ketika manusia berbuat, manusia itu diberikan kebebasan atau manusia itu terpaksa? Maka jawabannya adalah, kalau misalnya manusia itu terpaksa, kenapa ketika dia melakukan perbuatan baik mendapatkan pahala? Kalau memang benar terpaksa, kenapa jika berbuat buruk itu mendapatkan siksa? Di sini kita akan meyakinkan pada diri kita, oh iya benar juga ya, Allah Maha Adil gitu. Dan tidak mungkin apa yang kita lakukan itu adalah paksaan. Kemudian benarkah kita berbuat sesuatu itu karena bebas? Mengapa kita tidak bisa mengendalikan detak jantung kita? Nah, ini menjadi pertanyaan lagi gitu. Kalau memang manusia itu bebas berbuat sesuatu, kenapa manusia itu tidak bisa menghentikan aliran darah di badannya?
Kenapa manusia itu tidak bisa menghentikan detak jantungnya? Kenapa manusia itu ginjalnya tetap bekerja? Saya pengen membuat ginjal saya itu tidak bekerja. Dengan cara apa? Saya tahan. Nggak bisa. Manusia tidak bisa masuk dan sampai ke ranah itu gitu ya. Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan lagi nih. Kalau kita jawab, kalau benar manusia itu dipaksa, kenapa tetap yang namanya pahala itu didapat, siksa itu juga didapat gitu terhadap orang yang berbuat baik dan berbuat buruk. Kalau memang bebas, bener enggak ini kita ini bebas gitu. Nyatanya ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kita terlahir sebagai laki-laki, kita terlahir sebagai perempuan, kita terlahir dari suku Jawa, Bugis dan sebagainya gitu. Bebas di mana gitu kan? Mas Dipta tidak bisa mengubah sukunya menjadi suku aborigin gitu. Nggak bisa. Kalaupun dipaksa pindah tetap saja rasnya beda gitu. Bentuk mata, bentuk hidung, bentuk pipi, bentuk rambut, warna kulit dan sebagainya tidak menunjukkan suku aborigin. Katanya bebas, gitu. Bebas di mananya? Ini menjadi pertanyaan besar. Kedua-duanya ini merupakan statement yang keliru. Ketika manusia itu bebas sebebas-bebasnya atau dipaksa sepaksa-paksanya. Ini merupakan statement yang menyimpang dan salah. Oleh karena itu, bagaimanakah yang benar? Yang benar adalah fakta perbuatan manusia bahwa manusia itu ada area yang dikuasai oleh manusia dan ada yang menguasai manusia. Area yang dikuasai manusia itu disebut juga dengan muhayyar kalau bahasa fikihnya itu. Kalau area yang menguasai manusia itu disebut dengan area musayyar. Di mana di sini peran Allah Subhanahu wa taala amat sangat penting. Kalau yang ini adalah peran manusia dalam melakukan kebebasan bertindak. Ada yang menguasai manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di area yang ini merupakan area yang dikuasai oleh Allah atau ada yang menguasai manusia. Ada dua bagian yang menjadi titik poin. Ada yang terikat dengan nizam wujud dan ada yang di luar nizam wujud. Maksudnya seperti apa? Kalau ada yang menguasai manusia dan dia berada di posisi terikat nizam wujud, berarti itu kaitannya dengan diri manusia secara umum. Apa saja? Seperti tadi saya sampaikan, ada yang terlahir sebagai laki-laki, ada yang terlahir sebagai perempuan, ada yang terlahir dari suku A, B, C, dan seterusnya. Ada yang terlahir dari bapak yang Kristen, ada yang terlahir dari bapak yang Hindu, ada yang terlahir dari orang tua yang Buddha, dan lain sebagainya. Ini area di mana manusia itu tidak bisa memilih, karena area di sini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala punya mata, punya hidung, punya telinga, punya hati, punya organ tubuh, punya yang namanya naluri, punya yang namanya karakter dan lain sebagainya. Itu semuanya di dalam terikat nizam wujud. Nah, supaya teman-teman semua paham ya. Itu kaitannya dengan internal diri kita gitu. Tapi kalau di luar nizam wujud itu berarti kita berbicara tentang sesuatu yang itu bisa juga disebut sebagai benda menimpa benda. Contohnya apa? Naik motor sudah sopan-sopan, sudah sesuai dengan tatib, pakai helm, ada STNK, ada SIM. Dari belakang ditabrak mobil, ban belakangnya berubah jadi angka 8 gitu ya. Itu yang disebut dengan di luar nizam wujud. Di luar kuasa manusia yang manusia juga tidak bisa mengaturnya. Asik-asik naik tangga gitu ya. Ketika naik tangga, tangga kita itu roboh. Sedangkan kita sudah sampai atap. Tangga kita roboh menimpa anak-anak kecil dan anak kecil itu meninggal itu disebut dengan di luar nizam wujud. Di luar kuasa manusia. Ini bukan kuasa manusia. Ada yang menguasai manusia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu yang di luar kuasa manusia itu hanya terdiri dari dua ini. Terikat dengan nizamul wujud, laki-laki, perempuan, terlahir dari suku A, B, C, dan seterusnya. Di luar nizam wujud, ada sesuatu yang menimpa kita. Ada orang yang mau menusuk kita, ada orang yang mau menjahili kita, ada orang yang mau berbuat
baik kepada kita dan sebagainya. Dan kedua ini disebut dengan qada atau ketetapan dari Allah. Tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nanti yang dihisap? Yang dihisap adalah respon kita. Respon itu masuknya di mana? Itu di sini ada area yang dikuasai oleh manusia. Respon itu masuknya di sebelah sini, ya. Ada yang dikuasai manusia. Kalau sudah itu area yang bisa dikuasai manusia, maka akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya dia merespon sesuai dengan syariat, mendapatkan pahala. Kalau misalnya responnya melanggar syariat, maka dia akan mendapat siksa. Misalnya siapa ini? Mas Dimas misalnya. Mas Dimas pakai kopiah sekarang ya? Masya Allah. Tadi kayaknya bukan baju itu. Mas Dimas terlahir sebagai laki-laki yang ganteng. Tapi dia memilih, kan ini merupakan area yang dikuasai oleh Mas Dimas. Mas Dimas lebih memilih untuk pindah kelamin. Melakukan operasi kelamin. Berarti respon Mas Dimas terhadap qada Allah Subhanahu wa taala itu buruk sekali. Dia memilih operasi kelamin dan dia akhirnya menjadi perempuan, dan apa yang dilakukan oleh Mas Dimas itu melanggar syariat dan dia pasti akan mendapatkan siksa. Tapi kalau misalnya di area yang dikuasai oleh manusia ini, sebut saja misalnya di sini ada Mbak Alia Ramadan. Ramadan atau Ramadan ya, Alia Ramadan gitu. Dia sebagai perempuan, dia sebagai wanita tulen, sebagai akhwat yang cantik gitu ya. Dia bersyukur kepada Allah atas dirinya yang cantik dan mudah-mudahan cantik luar dalam. Kemudian dia hijab hatinya, dia hijab fisiknya. Kemudian dia laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia jaga akhlaknya, maka sesungguhnya dia telah memilih sesuatu yang pantas dan sesuai dengan syariat, maka dia akan mendapat pahala. Sederhana sekali pembahasannya ya, sederhana sekali. Ini area yang tidak bisa dikuasai manusia, area yang menguasai manusia atau musayyar, Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengatur semua di sini. Maka disinilah letak qada. Disinilah letak ketetapan Allah. Ini yang disebut dengan takdir. Mas Dimas terlahir sebagai laki-laki, takdir. Mbak Diah terlahir sebagai perempuan, takdir. Mbak Melda terlahir sebagai perempuan, itu juga takdir. Atau bahasa lain dari takdir itu adalah tetapan atau ketetapan. Mulai di sini kita sedikit-sedikit sudah mulai paham gitu ya. Sedangkan area yang dikuasai manusia adalah bagaimana cara kita merespon takdir gitu ya. Apapun takdir yang menimpa kita, misalnya kita tadi ketabrak mobil gitu ya dari belakang. Kalau respon kita positif dan respon kita legowo, bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangun komunikasi yang baik. Kalau misalnya yang menabrak itu ternyata orang yang tidak punya, mobilnya ternyata pinjam punya tetangga gitu, dan itu juga baru belajar naik mobil gitu. Dan kita tahu profil kehidupannya, sudah kita legowo, kita sabar, kita memaafkan, insya Allah pahalanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya kita merespon dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas, tidak santun, kita ngolok, kita ngenyek, dan kita menjadi orang yang sombong gitu ya. Ciri orang sombong itu batarul haq wa ghamtun nas gitu ya, senantiasa merendahkan, melecehkan, menjelekkan orang lain dan menolak kebenaran. Hati-hati. Azab Allah sangatlah pedih. Sombong itu pakaian Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhak dan tidak boleh sombong. Jadi di sini ya posisinya ya. Fakta perbuatan manusia, ada yang menguasai manusia dan ada yang dikuasai manusia. Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan qadar? Nah, tadi kita sudah membahas qada. Qada itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sederhananya begitu. Qadar itu bisa juga kita sebut sebagai khasiat, khosiat, potensi, kadar gitu ya. Kadar. Bensin kadar oktan atau apa gitu. Berapa? Pertamax berapa? Pertalite berapa? Kadar.
Le Mineral, dengan Aqua, dengan Ajwa, dengan apa itu yang kemarin Anda lihat itu ya? Milagros, itu kadar pH-nya berapa? Itu kadar tuh kandungan gitu ya. Kadar tuh kandungan, potensi, kemudian khasiat. Setiap benda itu punya yang namanya khasiat. Api membakar, pisau memotong, kemudian roti mengenyangkan, hati bisa sakit, hati bisa bahagia, otak bisa stres, otak bisa pusing, otak bisa dalam tekanan dan lain sebagainya. Mata bisa menangis, bibir bisa tertawa gitu ya. Kemudian hidung bisa kembang kempis, telinga bisa mendengar, dan lain sebagainya. Ini adalah khasiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap khasiat ini disebut dengan qadar Allah. Kita mungkin dulu ketika SMP, SMA pahamnya qada wal qadar. Qada itu adalah ketetapan Allah yang belum terjadi, qadar adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi. Kadang-kadang kita memahami begitu. Kalau qadar itu tidak bisa diubah, kalau qada itu bisa diubah, kalau qada itu tidak bisa diubah, sedangkan qadar itu bisa diubah dan lain sebagainya. Itu pemahaman yang lama. Silahkan pemahaman itu kita replace, bukan di repress ya, di replace, diubah dengan pemahaman yang sekarang. Kalau qada itu adalah ketetapan dari Allah, sedangkan qadar itu adalah khasiat, potensi, kadar sesuatu yang ada pada setiap benda, baik itu benda yang sifatnya nyata atau benda yang sifatnya abstrak. Kalau sifat yang abstrak itu seperti tadi kayak api itu ya, api itu mau dikatakan konkret atau abstrak juga kadang-kadang kita bingung gitu ya. Api itu antara ada dan tiada gitu ya. Bahkan ada istilah api gaib gitu, api mistis, ada api beneran dan sebagainya. Intinya itu semuanya adalah khasiat yang dimiliki pada benda. Benda mati, benda hidup, benda gaib gitu, benda terlihat atau benda tidak terlihat. Dan yang namanya qadar dari Allah itu tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa api membakar? Kenapa hati itu bisa sakit? Kenapa hati itu bisa bahagia dan sebagainya? Tidak pernah dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban. Karena memang dari sononya Allah sudah ciptakan begitu. Jadi kalau misalnya, ya Allah, kenapa ya sedih banget sampai-sampai aku meneteskan air mata. Mudah-mudahan tidak berdosa ya. Tidak berdosa, karena memang mata itu punya khasiat menangis gitu ya. Mata itu punya khasiat melihat, melotot, melirik, mengintip, dan lain sebagainya gitu. Oke, lanjut. Allah berhak mencabut khasiat tersebut. Mungkin kita pernah mendengar kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah Nabi Nuh, dan lain sebagainya gitu ya. Yang Allah berikan mukjizat kepada mereka. Yang tongkatnya secara qadar, yang namanya tongkat itu kan dari kayu. Paling bisa dimakan rayap, habis gitu. Dimasukkan ke api, terbakar. Tapi di masa Nabi Musa, qadar atau khasiat dari tongkatnya Nabi Musa itu bukan sembarang khasiat. Bisa jadi ular. Hebat banget ya, bisa jadi ular. Khasiat badannya Nabi Ibrahim ketika dibakar, bukannya kepanasan, bukannya terjadi luka bakar di badannya. Yang terjadi apa? Nabi Ibrahim malah kedinginan. Masya Allah. Berarti bisa jadi Allah telah mencabut khasiat rasa panas pada diri Nabi Ibrahim, atau bisa jadi Allah telah mencabut qadar atau khasiat dari api itu sendiri. Khasiatnya Allah cabut dan Allah tanamkan khasiat baru pada api tersebut. Apa? Yaitu mendinginkan. Bukannya malah kepanasan, tapi malah menggigil. Dan orang-orang di masa itu geger, malah ketakutan gitu dengan Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim bisa seperti itu? Oke, ihwafillah yang sholat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh namanya khasiat setiap benda, baik itu benda yang sifatnya fisik maupun non fisik, itu bebas digunakan oleh manusia. Dan ketika digunakan oleh manusia akan dihisap oleh Allah. Ini Mas Hyung Dim ini apakah dengan menggunakan api ini digunakan untuk memasak, digunakan untuk merokok? Sayang banget nih kalau misalnya ada member Yuk Ngaji atau teman-teman di Yuk Ngaji ini yang masih ada merokok nih, Masya Allah. Kiamat sudah dekat bro, antum masih bakar-bakar api di mulut.
Sebaiknya dihindari gitu. Sebaiknya ditinggalkan. Antum mau berdebat dengan siapapun, antum itu kalau berbicara tentang masalah merokok, bukan rokok ya, saya berbicara merokoknya. Kalau rokoknya itu nanti dihukumi benda. Yang namanya benda itu halal semua. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Tapi kalau sudah merokok, antum merokok samping anak kecil, samping bayi, samping ibu-ibu, samping saya terganggu. Jadi merokok itu sekali lagi merupakan bagian dari khasiat gitu. Api itu bisa membakar rokok, api bisa membakar rumah. Marah sama mantan gitu ya. Gara-gara tidak diterima lamaran, dibakar rumahnya. Nah, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap khasiat-khasiat yang ada. Ada pisau digunakan untuk menyembelih kambing kah, menyembelih ayam kah, menyembelih ikan teri kah? Wah, kalau beli ikan teri sekilo itu nyembelihnya gimana itu? Waduh, pegel tangan. Makanya hikmah kenapa ikan itu tidak perlu disembelih, bangkai yang boleh dimakan itu salah satunya adalah hewan-hewan yang ada di laut. Ya repot sekali nyembelihnya gitu ya. Ikan hiu disembelih. Ikan teri disembelih, Masya Allah. Roti mengenyangkan. Apakah roti itu buat antum makan, buat kasih kucing, kasih ayam, atau ngasih pengemis dalam rangka menghina mereka? Woi, orang kelaparan sini. Nih makan. Jadi orang jangan suka ngemis-ngemis. Kamu itu tidak tahu diri dan sebagainya. Masya Allah. Ngasih makanan yang sebenarnya itu adalah roti yang menyehatkan, mengenyangkan. Karena cara ngasihnya itu tidak bagus, tidak sopan, tidak ahsan, tidak memberikan keteladanan. Ya sudah, orang tidak punya empati dan simpati sama kita. Hati-hati. Nah, akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala jika digunakan sesuai syariat akan dapat pahala. Digunakan buat motong-motong makanan persiapan untuk buka puasa nisfu Sa'ban gitu, silahkan. Akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala ketika digunakan untuk melanggar syariat pasti berdosa. Maka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya manusia punya potensi yang amat sangat luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfalas safilin. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk, sesempurna-sempurnanya bentuk. Hidung menghadap ke bawah, telinga arahnya ke samping gitu ya. Di atas kepala kita ada rambut, sehingga kalau misalnya kita kehujanan, rambut masih bisa menjaga kepala kita, bulu mata bisa menjaga mata kita, hidung kita juga tidak menghadap ke atas, menghadap ke bawah, tidak kemasukan air dan sebagainya. Dan apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri manusia, otak, telinga, jantung, mata, hidung, mulut, tulang, pembuluh darah dan lain sebagainya itu betul-betul sempurna. Dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik bentuk. Manusia memiliki khasiat yang luar biasa. Mata melihat, telinga mendengar, kaki berjalan, perut bisa lapar gitu. Kelamin bisa digunakan untuk berzina, bisa buat untuk pipis, itu bisa digunakan untuk bersedekah kepada suami, bersedekah kepada istri dengan melakukan jima, dan itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bagian dari qadar. Tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Perut lapar, hati sakit, hati bahagia, kaki berjalan dan lain sebagainya. Itu merupakan khasiat-khasiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk akal manusia juga memiliki khasiat, mempunyai kehendak bebas. Dan ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu punya kesempatan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Sebentar Anda jelaskan lengkapnya ya. Digunakan sesuai dengan syariat, maka akan mendapatkan pahala. Jika digunakan tidak sesuai dengan syariat, maka siap-siap saja akan mendapatkan dosa atau mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan khasiat yang ada pada diri manusia. Selanjutnya, bagaimana kita harus mengaitkan dua kehendak? Misalnya, tadi kita sudah bahas ya, bagaimana kita dapat mengaitkan antara kehendak Allah dengan kehendak manusia. Manusia punya kehendak, Allah Subhanahu wa taala punya kehendak. Ini bagaimana menempatkannya? Jangan sampai kita salah menempatkan. Maka jawabannya adalah iradah Allah, kehendak Allah
itu memang meliputi segala sesuatu, termasuk terhadap kehendak manusia. Bagaimana kehendak Allah terhadap kehendak manusia? Maka inilah kesimpulannya. Ternyata Allah telah berkehendak kepada manusia untuk memiliki kehendak bebas. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, wahai hamba-hambaku, wahai makhluk-makhluk ciptaanku, aku berkehendak kepada kamu semua. Kehendakku adalah engkau bebas memilih. Mau jalan fujur atau mau jalan takwa. Mau jalan kebajikan atau mau jalan keburukan. Mau jalan kemuliaan, mau jalan kehinaan. Bebas, silahkan pilih, monggo. Tidak ada larangan, tinggal kamu akan melihat di manakah cahaya hidayah, di manakah cahaya kegelapan. Silahkan pilih, kamu mau pilih yang mana. Sehingga akal manusia memiliki kemampuan untuk bebas memilih perbuatannya. Itu adalah kehendak Allah juga. Semuanya kehendak Allah gitu ya. Karena kita tidak bisa tahu yang namanya Allah itu kehendaknya di batas apa, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu sampai sejauh mana pada diri kita. Tapi yang jelas kehendak Allah, manusia diberikan kebebasan untuk memilih, manusia diberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu sebebas-bebasnya. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Oleh karena itu, ikhwah fillah, teman-teman yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Di dalam ayat ini menunjukkan korinah, menunjukkan indikasi kepada kita semua bahwa Allah itu bisa saja berkehendak. Semua manusia itu tidak bisa bebas. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih untuk memberikan kebebasan. Kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah membebaskan manusia untuk memilih mau melewati jalan kanan atau jalan kiri, jalan atas, jalan bawah, jalan kebenaran atau jalan kesalahan, jalan kebaikan atau jalan keburukan. Itu merupakan pilihan manusia. Mulai terjawab ya gitu. Antara takdir dan pilihan, antara ketetapan dan pilihan. Ada area di mana kita tidak bisa memilih, ada area di mana kita bisa memilih, dan itu merupakan pilihan. Nah, kita langsung masuk ke studi kasus. Dan mudah-mudahan studi kasus ini adalah titik poin penting dan teman-teman paham dengan contoh ini gitu. Setelah kita tadi sudah membahas masalah qada wal qadar secara singkat. Saya yakin teman-teman pada kesempatan malam hari ini tidak semuanya paham 100%. Supaya bisa paham 100%, maka kuncinya adalah apa? Ngaji. Ngaji secara intensif, ngaji secara berkelanjutan. Seminggu sekali pakai kitab. Kenapa ngaji itu harus kita pakai kitab? Supaya terstruktur rapi dan bersemangat. Kalau misalnya teman-teman tuh ngaji tidak pakai kitab, cuma dengar tausiah tiap hari, dengar ceramah-ceramah di YouTube tiap hari yang isinya cuma penguatan-penguatan iman, penguatan-penguatan nafsiyah, penguatan-penguatan yang sebenarnya itu tidak semakin menyemangati kita belajar agama. Tapi kalau kita sudah ngaji pakai kitab, insya Allah kita semakin bersemangat, ngajinya semakin bagus, terstruktur, sistematis, dan yang paling penting kalau ngaji berkitab itu ngajinya bersanad. Maksudnya gimana Ustadz bersanad? Dari sumber yang satu dan disampaikan secara turun-temurun dan disampaikan tidak pernah terputus, selalu bersambung. Dan ngaji kita itu nanti sampai pucuknya Syekh Taifuddin An-Nabhani, terus sampai ke kakeknya, terus sampai ke bapaknya, sampai ke atas dan seterusnya. Yang paling penting, kalau ngaji itu tidak bersanad, hati-hati, ilmu yang kita dapatkan itu malah bisa jadi bermasalah di kemudian hari. Karena kalau misalnya tidak bersanad, asal mengambil dari sana sini dan seterusnya, bahaya sekali. Kita termasuk orang nanti tidak jelas pemahaman kita karena kita tidak ada pijakan prinsip yang jelas. Contoh kasus. Kasus manusia bunuh diri dengan menusukkan pisau sampai mati.
Bagaimana hal ini dapat dijelaskan? Untuk menjelaskan kasus tersebut harus diuraikan satu persatu. Yang pertama, mengapa dia bunuh diri? Oh, ternyata bunuh dirinya karena diputus cinta oleh pacarnya. Sehingga hatinya sangat sedih. Perhatikan yang ada warna kuning-kuning itu ya, fokusnya di situ. Mengapa dia bunuh diri? Ternyata diputus cinta. Hatinya sangat pedih. Diputus cinta itu qadha. Jadi ya, ingat ya, ada area terikat nizam wujud, ada area di luar nizam wujud. Nah, ini area di mana dia diputus cinta. Berarti ini area di luar nizam wujud. Yang di luar tadi jenis kelamin, di luar dari suku dan sebagainya. Di mana dia tidak bisa mengatur kapan dia diputus, kapan dia disambung, kapan balikan, kapan jadi mantan gitu. Itu tidak bisa diatur yang seperti itu. Sehingga itu merupakan qadha, ketetapan dari Allah. Tidak dihisab oleh Allah. Wahai Mas Pradipta, kenapa kamu diputus oleh pacarmu? Pertanyaan itu tidak muncul. Kenapa? Karena itu qadha buat Mas Dipta. Tapi buat yang mutus, buat yang akhirnya mutusin dia, maka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Mas Pradipta diputusin sama Mbak Sinta. Mbak Sinta, kenapa Mbak Sinta mutusin Mas Pradipta? Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, karena saya taubat ya Allah, saya tidak mau lagi pacaran. Bagus jawabannya. Tapi kalau misalnya, ya Allah, saya menemukan pria yang lebih ganteng, lebih banyak lagi duitnya, lebih bersemangat lagi pacarannya, lebih semangat lagi traktirannya dan sebagainya. Semakin berat siksaannya nanti di neraka. Contohnya ya. Nah, kemudian yang keempat, hatinya bisa mengalami kepedihan, sangat pedih. Qadar Allah tidak dihisab. Wahai Mas Pradipta, kenapa kamu sedih? Kenapa hatimu pedih? Dan lain sebagainya. Tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadarnya, khasiatnya, potensi hati itu bisa jadi sedih, bisa jadi senang, bisa jadi bahagia, bisa jadi duka, dan lain sebagainya. Tidak dihisab. Mulai paham ya? Semakin paham ya, mudah-mudahan. Lanjut. Ketika hatinya pedih, dia memiliki kebebasan untuk memilih. Terhadap qadha, ketetapan, dan terhadap qadar yang sudah dia hadapin, maka dia siap-siap akan merespon. Nah, respon ini yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawabannya. Siap-siap saja dengan responnya. Disinilah letak kebebasannya. Apakah setelah dia diputus pacarnya tadi, kemudian dia memilih bertobat atau bunuh diri? Ternyata dia memilih untuk bunuh diri. Memilih area yang bisa dia pilih atau area mukhayyar. Sedangkan area yang tidak bisa dia pilih, yang kodok-kodok tadi, itu adalah area musayyar. Musayyar, ingat-ingat gitu ya. Kalau misalnya tadi area yang bisa dipilih, mukhayyar. Dia ternyata bunuh diri, bro. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhirat akan ditanya, kenapa kamu bunuh diri? Kenapa kamu memilih bunuh diri? Di dalam salah satu hadis dijelaskan orang yang mati bunuh diri itu selamanya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia membunuh dirinya dulu. Kalau dia menyilet-nyilet, memutuskan urat nadinya, maka dia akan terus-menerus selama-lamanya di neraka itu memutuskan urat nadinya. Kalau misalnya dia bunuh dirinya loncat dari gedung 25 lantai, siap-siap saja setiap saat jatuh, hancur berkeping-keping badannya, kakinya, kepalanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut jatuh lagi dan lain sebagainya. Makanya kalau ngikutin berita tuh ya, Masya Allah, berita kriminal itu kalau tidak perselingkuhan, itu pembunuhan, dan bunuh diri. 3 itu.
perselingkuhan, bunuh diri, sama pembunuhan. Muter-muter itu aja. Kades selingkuh lah, guru selingkuh lah, dosen selingkuh lah, bahkan artis selingkuh lah, dan sebagainya. Jadi pandemi ini tidak menyebabkan orang itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertaubat, malah semakin menggila-gila bermaksiat. Gila banget ini, luar biasa. Baik, ihwafillah yang sudah mati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dengan apa dia bunuh diri? Dia memiliki kebebasan untuk memilih apakah minum racun atau menusukkan pisau. Jadi dia bebas memilih ya. Ya sudah, saya memutuskan saya akan bunuh diri. Dan saya bunuh diri dengan menggunakan pisau, tidak dengan menggunakan racun. Soalnya racun itu pahit. Waduh, enggak jadi saya pakai pisau, soalnya pisau itu sakit, bikin berdarah. Ya sudah, saya bunuh diri, loncat dari Sungai Mahakam saja. Aduh, enggak jadi, enggak bisa berenang. Ini enggak jadi-jadi ini bunuh dirinya. Ini bunuh dirinya bercanda, bukan serius yang seperti itu. Jadi dia lebih memilih racun dan pisau. Ternyata dia lebih memilih pisau gitu ya. Baik itu racun maupun pisau memiliki khasiat dan punya qadar. Baik itu racun maupun pisau itu tidak mungkin dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang secara khasiat racun ya racun, pisau ya pisau gitu ya. Pisau itu punya khasiat membunuh, punya khasiat memotong. Racun punya khasiat untuk membantu kehidupan kita, misalnya kita meracuni tikus atau meracuni orang-orang yang sekiranya itu memang harus kita racuni gitu ya. Siapakah orang-orang itu? Ya nantilah kita diskusikan. 10, ternyata dia memilih pisau. Dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ternyata memilih pisau. Pisau memiliki khasiat merusak tubuh manusia. Qadar dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dihisap lagi. Berkaitan dengan pisau itu tidak dihisap. Dia memahami bahwa menusukkan pisau bisa mematikan dirinya. Dihisap lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nusuk-nusuk di badannya itu pisau, dia potong urat nadinya, dia potong lehernya gitu misalnya. Dan akhirnya menyebabkan dirinya mati, maka itu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat sebagai amal buruk. Ketika pisau menghujam ke dalam dirinya, dia mati. Nah, ini kodok. Dia mati itu kodok gitu ya. Ketika dia menusukkan atau menghujam pisau ke tubuhnya dan dia tidak mati juga, itu juga kodok, ketetapan dari Allah. Dia tidak mati kodok, dia mati itu kodok juga. Saya pernah baca berita pasangan suami istri dengan anaknya kalau tidak salah ya, ingin mengakhiri kehidupan mereka. Si bapak ini, si suami ini, si ayah ini ingin menyelesaikan segala permasalahan hidupnya termasuk hutang-hutangnya yang sudah menggunung itu dengan cara bunuh diri bersama. Diajak keluarganya jalan-jalan ke pantai, pas sampai pantai dia tenggelamkan istrinya, dia tenggelamkan 2 anaknya dan semuanya sudah mati. Giliran dia menenggelamkan diri ternyata tidak tenggelam-tenggelam. Malah diselamatkan warga, Masya Allah. Berarti dia selamat, itu kodok dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang meninggal istrinya, kemudian 2 anaknya, itu juga kodok buat dia, tidak dihisap. Jadi tidak ditanya ketika kita mati nanti, kita meninggal nanti, wahai Mas Hyung Dim, kenapa kamu mati? Tidak ditanya begitu. Karena itu bukan ranah kita. Hidup mati itu adalah ajal, Allah yang menentukan. Allah yang menetapkan. Kesimpulannya adalah karena dia mati dengan proses seperti di atas, dia dihisap sebagai orang yang melakukan bunuh diri. Perbuatannya dosa, akan disiksa dalam neraka. Itu kesimpulannya ya, bahwa jelas sudah kita tahu tadi mana yang kodok, mana yang kodar, mana yang khasiat, mana area di mana bisa kita memilih, mana area di mana kita itu tidak bisa memilih gitu ya. Ada orang berusaha bunuh diri mati, berarti itu sudah ajalnya tiba gitu. Dan itu bukan pilihan dia gitu, tapi respon dia berusaha untuk bunuh diri, itu yang nanti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kemaksiatan. Ikhwafillah yang sholat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka yang menjadi titik poin dan sebagai penutup, seharusnya manusia itu lebih waspada terhadap perbuatan-perbuatan yang berasal dari kehendak bebasnya, yang bisa kita memilih. Lalu selanjutnya, karena perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap kejadian-kejadian yang menimpa kita, harus kita imani bahwa itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kejadiannya menyenangkan, kita harus syukuri. Tapi jika kejadian itu adalah musibah, menyusahkan kita, menyedihkan kita, maka kita harus bersabar. Semuanya harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, inilah pembahasan yang berkaitan dengan qada wal qadar. Qada adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, qadar adalah kadar, potensi dan lain sebagainya. Sehingga apa yang kita bahas tadi di awal berkaitan dengan Mu'tazilah, Jabariyah, yang berkaitan dengan kelompok-kelompok yang mengaku sebagai orang yang ini semua atas kehendak Allah, ini semua karena kebebasan manusia, maka itu sudah hilang semua pemahaman itu, tergantikan bahwa inilah pembahasan utama kita, bahwa manusia itu diberikan area-area dalam urusan kebebasan, ada juga area-area di mana manusia tidak bisa memilih. Nah, ini sebagai gambaran supaya teman-teman paham. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada Mas Dimas. Jika ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, mau didiskusikan, silakan. Mudah-mudahan pertanyaannya susah-susah, tapi jawabannya mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan. Alhamdulillah jadi lebih paham lagi. Mungkin untuk teman-teman yang hari ini hadir, ada berapa orang nih? Ada 27. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa open mic atau bisa chat. Ditunggu sampai 2145. Kalau seandainya tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillah teman-teman sudah paham semua mungkin Ustaz ya. Mudah-mudahan. Dan saya cukup terpukau gitu ya, kaget dengan beratnya materi ini, kok yang ngikutin tetap banyak gitu ya. Saya pikir enggak lebih dari 10 gitu, karena ini materi cukup berat gitu ya. Karena yang dibahas tentang takdir dan pilihan gitu. Enggak ada menarik-menariknya buat remaja, enggak ada menarik-menariknya buat pemuda, enggak ada kaitannya dengan urusan perjodohan, apalagi pernikahan gitu. Biasanya yang urusan dengan perjodohan dan pernikahan kan banyak sekali pesertanya tuh. Bisa sampai ratusan. Tapi karena ini pembahasannya cukup berat, saya cukup kaget juga. Antusiasme dari teman-teman, Masya Allah luar biasa. Patut saya berikan 4 jempol. Jempol kanan, kiri, 4 tangan dan jempol kaki kiri kanan. Bawah. Iya, kalau perlu pinjam jempolnya Mas Dimas nih sama jempolnya Mas Yung, Mas Pradipta. Ya, silakan kalau misalnya mau diskusikan. Ini beneran gak ada yang ditanya ini. Antum nih yang tanya apa? Silahkan. Oh ini. Sayang nih kalau misalnya ini materi keren banget, kalau ada yang tanya sayang sekali. Dan saya khawatir juga ketika saya jelaskan tadi ada yang kurang, ada yang belum tersampaikan oleh teman-teman dan menjadi sesuatu yang itu perlu dijelaskan lagi karena masih belum jelas Ustaz. Misalnya silahkan, tidak apa-apa. Supaya Anda juga bisa mengukur gitu ya, apa yang sekiranya sudah Anda jelaskan, apa yang belum Anda jelaskan. Mas Hyung angkat RSN. Mas Hyung mau open mic, boleh Mas? Persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mau sedikit nanya, Afan kalau pertanyaannya agak radikal ya Ustaz ya. Boleh. Oke, jadi kan terkait pilihan dan takdir ya. Jadi mau nanya pendapat Ustaz bagaimana tentang manusia kan sebelum diciptakan itu kan sudah dituliskan dalam takdirnya, sudah dituliskan dalam Lauhul Mahfuz ya.
Nah, ketika manusia itu sudah di bumi, terus diberikan pilihan gitu oleh Allah. Nah, padahal sebelumnya sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Nah, itu tanggapan Ustaz bagaimana Ustaz? Syukran. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Ini apa S3 dakwah ini. Luar biasa, levelnya sudah pertanyaan profesor. Dan Anda senang sekali dengan pertanyaan-pertanyaan model seperti ini. Betul-betul berkualitas dan radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Baik. Ada pertanyaan yang ini Masya Allah, pertanyaan ini betul-betul berkualitas. Dan mudah-mudahan mewakili pertanyaan teman-teman yang lainnya. Gimana nih Mas? Gimana nih Kak? Gimana nih Ustadz? Ada sesuatu yang kontradiktif nih Ustadz. Tercatat semua di Lauhul Mahfuz, tidak ada satupun yang kurang, semuanya lengkap, titik komanya, detail sedetail-detailnya, rinci serinci-rincinya, tercatat semua di Lauhul Mahfuz. Di catatan yang ya bisa dikatakan kalau misalnya kalau kita melihat gambaran di film Sung Gokong tuh ya, luar biasa itu, yang didatangi oleh Sung Gokong, ya bisa dikatakan kesekretariatan Tuhan itu ya, didatangi oleh Sung Gokong, diobrak-abrik nggak karu-karuan. Ya mungkin kalau kita mau coba visualisasikan Lauhul Mahfuznya versi Sung Gokong ya seperti itu gitu ya. Kalau Lauhul Mahfuznya apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tak bisa terbayangkan sedikit pun oleh pikiran kita. Saya akan menjelaskan, mudah-mudahan ini adalah penjelasan yang sederhana, sesederhana mungkin, dan mudah-mudahan teman-teman bisa langsung klik paham gitu ya. Jadi begini, di Lauhul Mahfuz itu betul-betul tercatat semuanya. Maksudnya seperti apa? Dalam hidup kita itu pasti ada plan-plannya, ada pilihan-pilihan gitu. Sebut saja misalnya Mas Dimas nih. Kayaknya asik ngasih contoh Mas Dimas tuh ya. Karena ketika dia dibully tidak ada perlawanan. Kalau Mas Andre itu suka ngelawan-ngelawan dia itu. Contohnya Mas Dimas. Maaf ya Mas Dimas, ya bercanda aja. Misalnya Mas Dimas gitu ya. Mas Dimas ini punya pemahaman yang namanya jodoh di tangan Tuhan. Nggak usah dicari, pasti nanti akan datang sendiri gitu. Maka Anda simpulkan, kayaknya jodohnya Mas Dimas ini kalau enggak nenek-nenek tua yang perawan itu, atau janda tua atau janda beranak 5 gitu. Kenapa? Ya itu pilihan dia. Dimas memilih untuk santai-santai saja. Jodoh di tangan Tuhan dan akan datang dengan sendirinya. Yang datang nanti bisa jadi nenek-nenek tua gitu. Dan itu tercatat di Lauhul Mahfuz. Artinya opsi atau pilihan yang dilakukan oleh Mas Dimas ketika dia memilih santai-santai saja karena dia memahami an-nikahu santuy gitu ya. Padahal an-nikah sunnati gitu kan. Gara-gara nggak ngerti bahasa Arab dibaca santuy gitu. Jadi jodohnya datang ya nenek-nenek gitu. Beda dengan Mas Pradipta. Dia sekuat tenaga. Pokoknya saya harus mengumpulkan dana, saya bekerja, saya memantaskan diri, saya memahami ilmu yang berkaitan dengan sumur, dapur, kasur, dan lain sebagainya. Bagaimana bisa membahagiakan istri, membahagiakan calon mertua, membahagiakan anak, membahagiakan tetangga, dan lain sebagainya. Dia pelajari semuanya dan berbagai macam cara. Dan dia menjadi orang yang soleh. Alhamdulillah, akhirnya ketemu dengan jodohnya yang solehah, yang bernama Mbak Dewi misalnya. Mudah-mudahan Mbak Dewi menyimak. Saya tidak tahu sih Mbak Dewi yang mana gitu. Contoh saja gitu. Artinya apa yang dipilih oleh Mas Dipta juga tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi simpelnya di Lauhul Mahfuz itu kita sudah ada, ya mungkin kita sebut saja gitu ya, 1001 opsi yang kita lakukan. Opsi A kita lakukan nanti begini. Opsi B kita lakukan nanti begini. Opsi C dan seterusnya sampai dengan Z. Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa, dan tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan ilmu Allah. Allah itu tahu apa yang belum, apa yang sedang dan sudah terjadi pada diri kita. Itu ilmu Allah. Allah tahu kita ini masuk neraka atau surga,
Allah itu tahu jumlah penduduk neraka dan surga sekarang, itu ilmu Allah. Area di mana yang tidak bisa kita kuasai dan jangan main-main di situ. Kalau kita dipusingkan dengan area di mana kita itu tidak punya wewenang di sana, siap-siap saja kita akan menjadi orang yang stres dan gila. Makanya ada kelompok, saya tidak menyebut nama kelompoknya ya, tapi ada kelompok yang modelnya seperti itu. Ketika saya dulu KKN, anak itu belum lulus SMP, dia sudah mengalami gangguan secara kejiwaan, walaupun tidak gila. Ternyata dia belajar ilmu yang kaitannya dengan hakikat, makrifat, dan lain sebagainya, yang memaksa dia tuh harus berpikir keras dan menyimpulkan sesuatu yang itu bukan wewenang pikiran dan akal manusia. Misalnya, Asmaul Husna yang jumlahnya 99 mau dicari yang ke 100, ke 101, ke 102 dan lain sebagainya. Memikirkan wajah Allah itu seperti apa? Apakah Allah itu punya tangan, punya kaki? Kemudian apakah Allah itu jelmaannya seperti ini dan seterusnya? Itu bukan ranah kita. Sekali lagi bukan ranah kita. Ketika manusia itu nanti masuk surga, salah satu kebahagiaan tertinggi orang yang berpuasa itu adalah bisa dimasukkan ke surga terbaik dan bisa menatap wajah Allah. Nah, orang-orang yang sekiranya itu salah paham dan salah pikir, dia akan berpikir keras gitu ya, memandang wajah Allah. Wajah Allah itu seperti apa? Hidungnya di mana, matanya bagaimana, dan seterusnya. Bisa gila kita. Bisa stres kita, dan kita bisa mengalami gangguan kejiwaan. Karena kita memikirkan sesuatu di luar ranah atau wewenang kemampuan kita. Oleh karena itu, stop kita memikirkan Lauhul Mahfuz, cukup sebagai keilmuan dan pemahaman atau luasnya ilmu kita saja. Stop kita memikirkan ilmu Allah, stop juga kita memikirkan Allah itu maha mengetahui kalau kita berbicara tentang qada wal qadar. Karena kalau kita membicarakan qada wal qadar tercampur dengan ilmu Allah, Lauhul Mahfuz, kemudian Allah maha mengetahui, khawatirnya kita nanti berada di barisan Allah, di barisan yang mengatakan Allah itu membebaskan manusia, atau Allah itu betul-betul mengekang manusia. Kita pasti akan jatuh ke ranah itu. Tapi kalau kita memahami bahwa manusia itu ada area di mana dia bisa memilih, ada area di mana manusia tidak bisa memilih, ada ketetapan Allah, ada pilihan manusia, dan lain sebagainya, maka disitulah ranah yang bisa kita lakukan dan ranah di mana kita itu akan selamat mudah-mudahan dunia dan akhirat. Karena kita memahami mana yang sekiranya ini ketetapan Allah, mana yang sekiranya itu adalah pilihan kita. Jadi kalau mau bahasa sederhananya tadi, yang namanya catatan Allah, Lauhul Mahfuz dan lain sebagainya lengkap selengkap-lengkapnya. Kalau kita naik motor kebut-kebutan, resikonya ini tercatat di Lauhul Mahfuz. Kita mau naik motor santai-santai saja, hasilnya nanti begini. Kita tidak naik motor, kita lebih memilih naik ojek online atau naik mobil, ini juga resikonya. Jadi setiap opsi yang kita pilih itu semua sudah tercatat, Allah maha mengetahui semuanya gitu. Hanya saja opsi-opsi yang kita pilih itu yang nanti membedakan gitu. Tapi ya tetap Allah Subhanahu wa taala maha tahu dan maha segalanya. Itu yang tidak bisa kita pikirkan ranahnya gitu. Jadi bukan sesuatu yang kontradiktif ya, bukan sesuatu yang bertentangan gitu. Di satu sisi Lauhul Mahfuz itu catatan rinci tentang kehidupan kita, tapi di satu sisi kok kita masih bisa memilih gitu. Ya inilah catatan Allah di mana kita bisa memilih. Memilih A, B, C dan seterusnya sampai dengan Z, itulah catatan di Lauhul Mahfuz. Kalau kita memilih opsi C, maka opsi C itu sudah tercatat juga di Lauhul Mahfuz gitu. Contohnya seperti jodoh tadi ya, jodohnya Mas Dimas dan jodohnya Mas Pradipta. Oke, sementara itu yang dapat saya sampaikan. Monggo kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan, perlu ditanyakan lagi, atau misalnya perlu didiskusikan lagi, mumpung masih ada waktu, atau bagaimana nih, silahkan Mas Dimas, kalau sampai jam 12 juga enggak apa-apa sih.
Mas Yung ini gimana Mas? Jawab secara ditanyakan lagi ya. Mas, silakan. Syukran ya Ustadz Amin sudah menerangkan. Jadi yang aneh tangkap dari jawaban Ustadz itu sebenarnya fokusnya kita itu ya seharusnya pada pilihan itu ya Ustadz ya, bukan di ranah-ranah yang di ranah di luar manusia tadi, yang ada tadi kan ada di ranah manusia dan ada ranah Tuhan. Jadi sebenarnya fokusnya kita hidup di dunia ini ya di pilihan kita itu Ustadz ya, mau jadi baik atau enggak gitu Ustadz ya. Keren banget. Masya Allah, Mas Hyung pemahamannya luar biasa. Bahkan Mas Hyung menggunakan istilah baru gitu ya. Ada ranah manusia dan ranah Tuhan. Keren banget. Jadi dakwah itu begitu, kreatif, inovatif, dan tugas dari Mas Hyung dan teman-teman yang lain, apa yang tadi saya sampaikan tinggal dikemas lagi dengan bahasa yang lebih bagus, disederhanakan lagi bahasanya, sampaikan kepada orang-orang terdekat kita, mudah-mudahan juga punya pemahaman seperti kita. Ayo kita rame-rame beramal jariah dan membentuk multi level dakwah gitu ya. Siapa yang di puncak, siapa yang ke bawah dan seterusnya, dan mudah-mudahan semuanya dapat aliran pahala. Itulah dakwah gitu ya, Masya Allah. Keren banget, saya dapat ilmu. Jadikan setiap tempat itu sekolah dan jadikan setiap orang itu adalah guru. Mas Yung sudah menjadi guru kita semua. Ada ranah Tuhan dan ada ranah manusia. Mainnya kita di ranah manusia yang kita kuasai gitu ya. Ranah Tuhan, silahkan itu. Terhadap ranah Tuhan, maka itu adalah respon. Dari ranah Tuhan itu, maka kita punya pilihan. Ketika Tuhan menetapkan kita laki-laki, maka respon kita bagaimana? Apakah kita mensyukuri, kita memakai pakaian laki-laki, atau kita tidak mensyukuri, kita malah mau operasi kelamin dan akhirnya memakai pakaian perempuan. Simpelnya contohnya seperti itu. Terima kasih buat Mas Yung. Monggo silahkan kalau misalnya ada yang disampaikan. Mbak-mbaknya nih, Mbak Fatma, ayo ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan. Mbak Marlina, Mbak Raisa, Mbak Dewi, Mbak Rahmayani, Mbak Janah masih ada kayaknya nih. Wah, ini Mbak Janah ini kayaknya eksis terus nih di setiap kegiatan-kegiatan dia ngaji. Beberapa aja saya ingat ya, yang lainnya saya lupa. Insya Allah. Soalnya saya sudah punya istri, saya fokus ke istri saya saja. Kalau Mas Dimas kayaknya hafal nih semua awat-awat ini. Setiap baca namanya langsung deg-degan. Monggo Mas Dimas. Ini teman-teman terus nggak ada yang nanya lagi nih ya. Oke, kalau ya ini karena juga udah mendekati jam 10, mungkin teman-temannya lain pada mau istirahat. Ustadz Amin juga harus istirahat malam Ustadz ya. Jazakallahu khair Ustadz. Buat teman-teman yang meluangkan waktunya untuk menyimak, untuk hadir, meluangkan sedikit kuotanya untuk menghadiri majelis ilmu pada malam ini. Mungkin langsung tutup saja Ustadz ya, dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Saya closing sebentar saya closing dikit aja. Supaya bisa menjawab pertanyaan yang tadi di awal ya. Pertanyaan di awal yang saya sampaikan kan, dan ada statement yang sering kita dengar, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, atau hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Nah, ini statement yang sekali lagi amat sangat bergantung dengan situasi dan kondisi. Kalau kita sudah ikhtiar maksimal, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah usaha maksimal, itu adalah ranah kita sebagai manusia. Untuk hasilnya itu adalah ranah Tuhan. Dengan usaha yang maksimal tadi, kita tinggal doa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita. Ada yang berdoa setiap hari gitu ya. Dan juga akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara instan. Tapi sekali lagi, cara Allah mengabulkan itu ya macam-macam caranya. Ada yang kita sudah yakin betul nih kan, ini hasilnya pasti baik. Kenapa? Karena usaha saya sudah maksimal. Ya enggak bisa. Sekali lagi, usaha itu ranah manusia, area yang bisa kita kuasai. Hasil itu sudah ranahnya Allah.
kita tidak bisa campur tangan. Oleh karena itu, jawabannya bagaimana? Respon kita terhadap quotes yang isinya usaha tidak mungkin mengkhianati hasil. Itu merupakan statement atau quotes orang yang belum paham qada wal qadar. Orang yang paham terhadap qada wal qadar, saya jalani semua prosesnya dengan maksimal, hasilnya saya serahkan semua kepada Allah, disitulah saya bertawakal. Ikhtiar ranah kita, tawakal adalah doa kita kepada Allah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal nanti Allah yang memberikan yang terbaik buat kita. Dan yang paling penting, apapun hasilnya pasti ada hikmah di balik semua itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti orang yang memakai quotes itu kurang ngaji, Ustaz ya? Oke, Ustaz. Paham. Saya terus Ya. Saya terus untuk Ustadz Amin dan sekeluarga, usahanya dan pekerjaannya Ustadz. Amin. Saya terus semoga Amin. apa yang Ustadz tersampai dilakukan oleh baik, dan juga kumpulkan kembali dan dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Alhamdulillah.